Ayah memaksaku menikah dengan pria tua juragan tanah demi melunasi utangnya dan kegilaannya pada judi. Setelah menikah, hal tak kuduga terjadi. Aku bernama Juleha, seorang perempuan berusia 27 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Aku tinggal bersama ayahku, Pak Ali, di sebuah rumah sederhana dengan tembok bata yang sudah mulai lapuk di beberapa bagian. Rumah ini dulunya penuh tawa dan canda saat ibuku masih hidup. Namun, setelah ibu meninggal 2 tahun lalu, karena serangan jantung, suasana di rumah berubah drastis. Ibu adalah orang yang selalu memegang kendali dalam keluarga. Tanpa kehadirannya, segalanya menjadi kacau. Pak Ali, ayahku, adalah seorang pria paruh baya yang dulunya bekerja sebagai buruh bangunan. Namun, sejak kakinya terkilir akibat kecelakaan kerja beberapa tahun silam, ia jarang bekerja lagi. Ia lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi dekat pasar, bermain kartu domino bersama teman-temannya, atau minum tuak sampai larut malam. Aku sering mendengar tetangga bergosip tentang kebiasaan buruknya, tetapi aku hanya bisa diam. Apa yang bisa kulakukan? Aku bukanlah anak yang sempurna, dan aku juga bukan orang yang bisa mengganti posisi ibu di hatinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, aku bekerja sebagai buruh di warung milik Bu Siti, seorang ibu penjual nasi goreng yang baik hati. Warungnya terletak di pinggir jalan raya, tidak jauh dari rumahku. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh untuk membantu Bu Siti menyiapkan dagangannya. Aku mencuci sayuran, memotong bawang, dan membersihkan meja. Kadang-kadang, aku juga melayani pelanggan jika Bu Siti sedang sibuk. Gajiku tidak besar, hanya cukup untuk membeli beras, telur, dan kebutuhan dapur lainnya. Tapi aku bersyukur. Setidaknya, aku bisa memberikan sesuatu untuk Pak Ali. Namun, belakangan ini, keadaan semakin sulit. Uang hasil kerjaku tidak pernah cukup untuk menutupi semua pengeluaran. Beberapa kali aku melihat Pak Ali pulang ke rumah dengan wajah murung. Ia tidak banyak bicara. Tetapi aku tahu, ada sesuatu yang mengganggunya. Awalnya, aku mengira itu hanya karena uang hasil kerjaku yang kurang. Tapi ternyata, masalahnya lebih besar dari itu. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan dapur setelah seharian bekerja, Pak Ali tiba-tiba masuk ke rumah dengan langkah gontai. Wajahnya pucat dan matanya merah seperti habis menangis. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. "Juleha," katanya dengan suara bergetar, "kita punya masalah besar." Aku menatapnya dengan cemas. "Masalah apa, Pak?" Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku sudah menggadaikan surat rumah kita ke Juragan Hanto sebulan yang lalu." Aku terdiam, seluruh tubuhku terasa membeku seolah darahku berhenti mengalir. Juragan Hanto adalah salah satu bos tanah terbesar di desa kami. Ia dikenal sebagai pria yang licik dan tidak segan-segan memanfaatkan orang-orang yang sedang kesulitan. Banyak warga desa yang telah kehilangan tanah mereka karena utang kepada Juragan Hanto. "Berapa?" tanyaku akhirnya. Meskipun aku takut mendengar jawabannya. 100 juta, jawab Pak Ali dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Aku merasakan dadaku sesak. 100 juta? Bagaimana mungkin Pak Ali bisa mengembalikan jumlah sebesar itu? Kami bahkan kesulitan membeli beras untuk sebulan. "Kenapa kau lakukan ini, Pak?" tanyaku dengan nada marah. "Kita sudah susah begini. Kenapa kau tambah masalah?" "Aku tidak punya pilihan," balas Pak Ali dengan nada defensif. "Teman-temanku bilang dia bisa membantu. Aku pikir ini solusi cepat. Tapi sekarang dia menagih." Aku menundukkan kepala Tina mencoba menenangkan diri. Aku tahu tidak ada gunanya berdebat dengan Pak Ali. Ia sudah melakukan kesalahan, dan sekarang aku harus mencari cara untuk memperbaiki keadaan. "Lalu apa yang akan kita lakukan?" tanyaku pelan. Pak Ali menggeleng. "Aku tidak tahu. Juragan Hanto bilang kalau dalam 1 bulan aku tidak bisa melunasi utang, rumah ini akan jadi miliknya. Dan kita harus pergi dari sini." Aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang pernah kusebut rumah. Disinilah aku tumbuh besar. Disinilah aku menyimpan semua kenangan tentang ibu. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkannya?
Besok dia akan datang ke sini, lanjut Pak Ali. Dia ingin bicara padamu. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa padaku? Pak Ali tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, tampak malu dan putus asa. Aku tahu, apapun yang akan dikatakan Juragan Hanto besok, itu pasti bukan kabar baik. Malam itu, aku sulit tidur. Pikiranku dipenuhi oleh kekhawatiran. Apa yang akan terjadi pada kami? Apakah kami benar-benar akan kehilangan rumah ini? Dan yang paling penting, apa yang akan dilakukan Juragan Hanto terhadapku? Di tengah kegelapan malam, aku hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan memberi kami jalan keluar dari semua ini. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan cemas yang menggelayuti hatiku. Matahari belum sepenuhnya naik, tetapi udara sudah terasa panas dan lembab, seperti biasa di desaku. Aku berbaring di kasur tipis yang terletak di sudut kamar kecilku, memandang langit-langit yang mulai retak-retak. Pikiranku penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Apa yang akan dikatakan Juragan Hanto? Apakah ada cara untuk menyelamatkan rumah ini? Aku akhirnya bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Di sana, aku melihat Pak Ali duduk di meja makan dengan kepala tertunduk. Ia tampak lebih tua dari biasanya, wajahnya kusut dan matanya bengkak seperti ia tidak tidur semalaman. Ada segelas kopi hitam dingin di depannya, tetapi ia tidak menyentuhnya. Aku tahu ia sedang menanggung beban rasa bersalah yang besar. "Pak," kataku pelan, mencoba memecah keheningan. "Apa kita bisa cari pinjaman dari orang lain? Mungkin Bu Siti atau tetangga lain bisa membantu." Pak Ali menggeleng pelan. "Tidak, ada yang mau meminjamkan uang sebesar itu, Juleha. Lagi pula, siapa yang percaya padaku setelah semua ini?" Aku merasa marah mendengarnya. Kenapa ia harus berjudi dan minum minuman keras hingga membuat hidup kami semakin sulit? Tapi aku menahan diri. Sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Kami harus fokus mencari solusi. Beberapa jam kemudian, suara motor besar terdengar dari luar rumah. Aku langsung tahu bahwa itu adalah Juragan Hanto. Ia datang sendiri, mengendarai motor trail yang selalu menjadi simbol kekayaannya. Motor itu parkir di halaman rumah kami yang kecil, membuat debu beterbangan. Aku melihatnya turun dari motor dengan gerakan tenang, tapi sorot matanya tajam seperti elang yang sedang mengincar mangsa. Juragan Hanto adalah pria paruh baya berusia 48 tahun. Tubuhnya tinggi besar dengan kulit yang gelap karena sering berada di bawah matahari. Rambutnya yang sudah mulai beruban disisir rapi ke belakang, dan ia mengenakan kemeja batik mahal yang kontras dengan kesederhanaan rumah kami. Ia tersenyum ketika masuk, tetapi senyum itu terasa palsu, seperti topeng yang menutupi niat buruknya. "Selamat pagi Pak Ali, Mbak Juleha," katanya dengan nada ramah yang terdengar dipaksakan. "Maaf mengganggu pagi-pagi begini." Pak Ali hanya diam, tampak gugup. Aku berusaha menjaga sikap meski hatiku bergetar. Aku memberikan kursi kepada Juragan Hanto, lalu duduk di samping Pak Ali. "Jadi, bagaimana kabar utangnya?" tanya Juragan. Hanto langsung ke intinya. Suaranya masih terdengar santai, tetapi ada nada mengancam di baliknya. Pak Ali menelan ludah. Masih susah, Pak Hanto. Kami butuh waktu lebih lama." Juragan Hanto tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin. "Waktu lebih lama? Maaf, Pak Ali, tapi saya tidak bisa memberikan itu lagi. Anda sudah melewati batas waktu yang kami sepakati. Kalau dalam 1 bulan ini utang tidak dilunasi, rumah ini akan jadi milik saya." Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap Juragan Hanto dengan tatapan tajam. "Lalu apa yang bisa kami lakukan, Pak Hanto? Kami tidak punya uang sebanyak itu." Juragan Hanto tersenyum tipis, lalu menatapku dengan pandangan yang membuatku merasa tidak nyaman. "Sebenarnya, ada satu solusi yang bisa saya tawarkan. Tapi itu tergantung pada Anda, Mbak Juleha." Aku mengerutkan dahi. "Saya?" "Ya," lanjutnya. "Anda bisa menikah dengan saya. Jika Anda setuju, saya akan melunasi utang Pak Ali, memberinya tambahan uang 50 juta, dan rumah ini tetap jadi milik Anda." Aku terperangah mendengar kata-katanya. Menikah dengan Juragan Hanto? Tidak mungkin.
Bagaimana bisa ia mengusulkan sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Aku menatapnya dengan mata penuh kemarahan, tetapi ia tampak santai, seolah-olah ia baru saja menawarkan secangkir teh. Ini tidak lucu, Pak Hanto, kataku dengan suara gemetar. Saya tidak akan menikah dengan Anda. Juragan Hanto mengangkat bahu. Terserah Anda. Tapi ingat, jika Anda tidak setuju, rumah ini akan saya ambil. Dan percayalah, nasib Anda dan Pak Ali tidak akan baik-baik saja tanpa tempat tinggal. Aku menoleh ke arah Pak Ali, berharap ia akan membela aku. Namun, ia hanya menundukkan kepala, tampak putus asa. Aku merasa marah dan kecewa. Bagaimana bisa ayahku diam saja saat aku diminta melakukan sesuatu yang begitu mengerikan? Pak, jangan biarkan ini terjadi. Bentakku pada Pak Ali. Pak Ali akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar lemah. Juleha, demi rumah ini, demi kita, tolong pikirkan baik-baik. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Bagaimana bisa mereka memintaku melakukan ini? Menikah dengan pria yang jauh lebih tua dariku, yang bahkan tidak ku kenal dengan baik? Ini bukan hanya soal kehilangan kebebasan, tetapi juga tentang harga diriku sebagai seorang perempuan. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa aku tidak punya banyak pilihan. Tanpa rumah ini, aku dan Pak Ali akan kehilangan segalanya. Kami tidak punya sanak saudara yang bisa menampung kami. Aku juga tidak yakin apakah aku bisa bertahan hidup seorang diri di tengah situasi yang semakin sulit ini. Malam itu, aku duduk di tepi ranjangku, memeluk lutut sambil menangis. Aku merasa terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Jika aku menolak, kami akan kehilangan rumah ini, dan masa depan kami akan semakin suram. Tapi jika aku setuju, aku harus hidup dengan pria yang tidak kucintai, meninggalkan kehidupanku yang sederhana, dan menerima takdir yang tidak pernah kuinginkan. Setelah berpikir panjang, aku akhirnya memutuskan untuk pasrah. Bukan karena aku ingin melakukannya, tetapi karena aku tidak melihat jalan keluar lain. Aku harus melakukannya demi rumah ini, demi ayahku, dan demi ibuku yang selalu mengajarkanku untuk berkorban demi keluarga. Keesokan harinya, aku memberitahu Pak Ali dan Juragan Hanto bahwa aku setuju dengan persyaratan mereka. Juragan Hanto tampak puas, sementara Pak Ali hanya mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Aku merasa kosong, seperti sebagian dari diriku telah hilang. Dalam hati, aku berjanji pada diri sendiri bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun aku harus menikah dengan Juragan Hanto, aku akan tetap berjuang untuk mendapatkan kebebasanku kembali suatu hari nanti. Aku harus kuat, demi masa depanku sendiri. Hari pernikahanku dengan Juragan Hanto tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku tidak merasa seperti pengantin pada umumnya. Tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Hanya ada rasa hampa yang terus menghantui setiap langkahku. Semua ini terjadi begitu cepat, seolah-olah hidupku telah diambil alih oleh keadaan tanpa memberiku kesempatan untuk bernapas. Pernikahan itu dilangsungkan secara sederhana, bahkan bisa dibilang sangat minim upacara. Hanya ada beberapa orang yang hadir, Pak Ali, Bu Siti, dan beberapa tetangga dekat. Tidak ada pesta besar atau acara meriah seperti yang biasa dilakukan di desaku. Juragan Hanto memilih untuk membuat semuanya singkat dan praktis, mungkin karena ia ingin menyelesaikan urusan ini secepat mungkin. Aku mengenakan kebaya pinjaman milik Bu Siti, yang dipadukan dengan kain batik warna coklat tua. Meskipun sederhana, baju itu terlihat rapi dan layak. Namun, aku tidak merasa cantik atau istimewa. Wajahku pucat, mati rasa, dan terselimuti lapisan ketidakberdayaan yang tak bisa kuuraikan. Riasan tipis di wajahku hanya berfungsi untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata akibat malam-malam yang penuh tangisan. Di pelaminan, aku duduk di samping Juragan Hanto. Ia tampak puas. Senyumnya lebar dan penuh percaya diri, seolah-olah ia baru saja mendapatkan hadiah besar. Aku tidak bisa melihat matanya karena ia selalu memakai kacamata hitam meski kami berada di dalam ruangan. Tatapannya dingin, jauh dari kehangatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami. Aku merasa seperti sebuah objek transaksi, bukan manusia dengan hati dan perasaan. Pak Ali duduk di barisan tamu dengan ekspresi campur aduk. Kadang-kadang ia tersenyum,
Tapi sebagian besar waktu ia hanya menundukkan kepala, seolah-olah ia tidak bisa menatapku langsung. Aku tahu ia merasa bersalah, tapi aku juga tahu bahwa ia tidak benar-benar menyesali tindakannya. Jika ia benar-benar menyesal, ia tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Setelah acara selesai, aku dan Juragan Hanto langsung pindah ke rumah besarnya di pusat desa. Rumah itu adalah salah satu bangunan paling megah di daerah kami, dengan tembok putih bersih, halaman luas dan pagar besi tinggi yang menjulang. Dulu, aku sering melewati rumah itu saat pergi ke pasar, dan aku selalu berpikir bahwa orang-orang yang tinggal di sana pasti memiliki kehidupan yang sempurna. Sekarang, aku tinggal di sana, tapi aku tidak merasa sedikit pun bahagia. Malam pertama adalah momen yang paling menyakitkan bagiku. Juragan Hanto masuk ke kamar tidur dengan langkah mantap, membawa gelas berisi minuman keras yang entah apa isinya. Aku duduk di tepi ranjang, bergemetar, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ia menatapku sejenak, lalu meletakkan gelasnya di meja, dan mulai mendekatiku. "Aku harap kau bisa menjadi istri yang baik," katanya dengan nada datar. Tidak ada jejak rasa sayang sama sekali. Aku hanya diam, tidak berani menatap matanya. Aku merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Di luar, dunia tampak indah dan bebas, tapi di dalam, aku hanya bisa pasrah menerima nasib. Beberapa hari setelah pernikahan, kehidupan di rumah besar itu mulai terasa semakin asing bagiku. Juragan Hanto sering keluar rumah untuk urusan bisnis, meninggalkanku sendirian di rumah yang sunyi. Para pembantu yang bekerja di sana tampak ramah, tapi aku merasa sulit untuk berbaur dengan mereka. Mereka selalu membicarakanku di belakang, bergosip tentang siapa aku dan dari mana aku berasal. Aku tahu mereka tidak sepenuhnya menerima kehadiranku sebagai nyonya rumah. Namun, yang paling menyakitkan adalah sikap Juragan Hanto sendiri. Di awal-awal pernikahan, ia masih berusaha bersikap baik, meskipun aku bisa merasakan bahwa semua itu hanya pura-pura. Ia sering membawakanku hadiah-hadiah mahal, kalung emas, gaun baru, bahkan sepeda motor, tapi aku tidak merasa senang sama sekali. Hadiah-hadiah itu terasa seperti cara untuk membeli kesetiaanku, bukan tanda cinta. Lalu, seiring berjalannya waktu, sifat aslinya mulai terlihat. Ia sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, marah-marah tanpa alasan, dan kadang-kadang memukul meja atau membentak para pembantu. Aku mencoba menghindarinya sebisa mungkin, tapi sulit untuk benar-benar menghindar di rumah yang begitu besar namun terasa begitu sempit bagi hatiku. Suatu malam aku duduk di teras belakang rumah, menatap langit yang penuh bintang. Udara malam, itu dingin, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menikmati sedikit ketenangan sebelum Juragan Hanto pulang. Aku mulai merenungkan keputusan yang telah kubuat. Apakah ini benar-benar solusi? Atau justru aku hanya menukar satu masalah dengan masalah lain yang lebih besar? Tiba-tiba, suara mobil terdengar dari halaman depan. Aku tahu itu Juragan Hanto. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah, bersembunyi di kamarku. Aku tidak ingin bertemu dengannya dalam keadaan mabuk. Suaranya terdengar keras dari ruang tamu, memarahi salah satu pembantu karena lupa menyalakan lampu di garasi. Aku menutup pintu kamarku rapat-rapat, berharap ia tidak akan masuk. Tapi beberapa saat kemudian, suara langkah kakinya terdengar di koridor. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu ia akan datang ke kamarku. "Juleha," panggilnya dengan suara keras dari balik pintu. "Keluarkan aku." Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Ia berdiri di sana, wajahnya merah karena alkohol, dan matanya menyipit dengan tatapan tajam. Aku mundur selangkah, takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kenapa kau selalu menghindariku?" bentaknya. "Apakah kau pikir kau lebih baik dariku?" Aku gemetar, tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menundukkan kepala, berharap ia akan pergi. Ia mendekatiku, menarik tanganku dengan kasar. "Dengar, aku sudah memberimu segalanya. Kau harus patuh padaku." Aku merasakan air mata mulai mengalir di pipiku. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhku terlalu lemah untuk melakukan apapun.
Aku hanya bisa pasrah. Malam itu aku berbaring di tempat tidur, menangis dalam diam. Aku merasa seperti telah kehilangan segalanya. Kebebasanku, martabatku, dan bahkan harga diriku. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan dalam pernikahan ini. Tapi aku juga tidak tahu apakah aku punya pilihan lain. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan berat di dada, seolah-olah ada batu besar yang menekan jiwaku. Kehidupan di rumah besar itu semakin terasa seperti penjara mewah. Juragan Hanto datang dan pergi, sesuka hatinya, meninggalkan jejak kekacauan di mana-mana, baik secara fisik maupun emosional. Aku mulai menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang mempertahankan rumah atau melunasi utang, tetapi juga tentang bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan. Pagi itu, aku duduk di meja makan, mencoba menikmati secangkir teh hangat yang disajikan oleh salah satu pembantu. Ruangan itu luas, dengan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya matahari dari jendela kaca besar. Namun, keindahan itu tidak mampu menghapus rasa hampa yang selalu menghantui. Juragan Hanto belum pulang dari malam sebelumnya, dan aku tahu ia pasti sedang mabuk di suatu tempat bersama teman-temannya. Aku mulai merenungkan masa depan. Apakah ini benar-benar hidup yang ingin kujalani? Apakah aku harus terus bertahan demi status sebagai istri Juragan Hanto, meskipun setiap hariku dipenuhi oleh ketidakbahagiaan? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepala, membuatku sulit fokus pada apapun. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Aku sedang membersihkan kamar, ketika salah satu pembantu masuk dengan wajah panik. Bu Juleha, Pak Hanto. Dia baru saja pulang, tapi tampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Aku langsung berdiri, hatiku berdebar kencang. Aku bergegas ke ruang tamu, dan di sana aku melihat Juragan Hanto duduk di sofa. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia memegang botol minuman keras yang sudah kosong, dan napasnya terdengar berat. Aku mendekatinya dengan hati-hati, takut akan reaksinya. Ada apa? Tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu tertawa kecil yang terdengar sangat menyedihkan. Aku kehilangan banyak uang, Juleha. Semua tabunganku lenyap dalam semalam. Aku berjudi, dan aku kalah. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah pertama kalinya ia mengakui kebiasaan buruknya padaku. Selama ini, aku hanya menduga-duga, tapi sekarang semua menjadi nyata. Aku merasa marah, tapi juga kasihan. Bagaimana mungkin seorang pria yang begitu kaya bisa jatuh begitu dalam hanya karena keserakahannya sendiri? Kenapa kau melakukan ini? Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. Kau sudah memiliki segalanya. Kenapa masih berjudi? Ia tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, tampak putus asa. Aku meninggalkan ruangan itu, tidak tahu harus berbuat apa. Hatiku dipenuhi oleh campuran amarah, kebencian, dan rasa iba. Aku tidak tahu apakah aku harus membencinya atau merasa kasihan padanya. Namun, kejadian itu hanya permulaan. Dalam beberapa minggu ke depan, sikap Juragan Hanto semakin memburuk. Ia sering pulang dalam keadaan mabuk, berteriak-teriak tanpa alasan, dan bahkan mulai memukul para pembantu jika mereka melakukan kesalahan kecil. Aku mencoba menghindarinya sebisa mungkin, tapi sulit untuk benar-benar terbebas dari kekerasannya. Suatu malam, saat aku sedang duduk di kamar, ia tiba-tiba masuk dengan langkah gontai. Matanya merah, dan nafasnya berbau alkohol. Ia langsung berjalan ke arahku, menarik tanganku dengan kasar. "Kenapa kau selalu diam? Apakah kau pikir kau lebih baik dariku?" bentaknya. Aku mencoba melepaskan diri, tapi pegangannya terlalu kuat. "Lepaskan aku," teriakku. Ia semakin marah. Ia mendorongku ke dinding, membuat tubuhku terbentur keras. Aku merasakan sakit di punggungku, tapi aku tidak bisa bergerak. Air mata mulai mengalir di pipiku, dan aku hanya bisa pasrah. Ini adalah pertama kalinya ia memukulku, dan rasanya begitu menyakitkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Setelah itu, ia keluar dari kamar tanpa mengatakan apapun. Aku duduk di lantai, menangis dalam diam.
Aku merasa seperti telah kehilangan segalanya, harga diriku, kebebasanku, dan bahkan harapanku untuk masa depan. Namun, beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku mulai merasa aneh, mual. Di pagi hari, lelah sepanjang waktu, dan payudaraku terasa lebih sensitif dari biasanya. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan gejala-gejala itu, mengira itu hanya efek stres. Tapi setelah beberapa hari, aku mulai curiga. Aku memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotek dekat pasar. Aku melakukan tes itu diam-diam di kamar mandi, dan hasilnya positif. Aku hamil. Aku duduk di tepi ranjang, menatap alat tes itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa senang karena akan memiliki anak. Sesuatu yang selalu kuinginkan dalam hidupku. Tapi di sisi lain, aku khawatir tentang bagaimana Juragan Hanto akan bereaksi. Apakah ia akan menerima anak ini? Atau justru akan membuat hidupku semakin sulit? Aku memutuskan untuk memberitahunya malam itu juga. Aku menemukannya di ruang tamu, duduk di sofa sambil memegang gelas berisi minuman keras. Aku menghampirinya dengan hati-hati. "Pak Hanto," kataku pelan, "aku ingin bicara." Ia menoleh ke arahku, matanya menyipit. "Apa?" Aku hamil," kataku dengan suara gemetar. Selama beberapa detik, ia hanya diam, menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. Lalu, ia tertawa kecil, seolah-olah apa yang kukatakan adalah lelucon. "Hamil?" katanya akhirnya. "Bagus. Anak itu akan jadi pewaris hartaku." Aku merasa lega mendengarnya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku waspada. Ia tidak terlihat bahagia, hanya datar dan acuh tak acuh. Aku tahu bahwa kehadiran anak ini tidak akan mengubah apapun dalam hubungan kami. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memikirkan masa depan. Anak ini adalah harapanku, satu-satunya hal yang bisa membuatku bertahan dalam kehidupan ini. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan melindungi anak ini, apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan Juragan Hanto menyakiti anakku seperti ia menyakiti aku. Tapi kehidupan tidak pernah mudah. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Juragan Hanto pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, dan entah bagaimana, ia kehilangan kendali di tikungan tajam. Mobilnya menabrak pohon besar di pinggir jalan. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa ia meninggal di tempat kejadian. Aku tidak tahu harus merasa apa. Ada rasa lega karena kekerasan dan tekanan yang selama ini kurasakan akhirnya berakhir. Tapi di sisi lain, aku juga merasa kosong. Seperti sebuah babak besar dalam hidupku, telah ditutup tanpa penyelesaian yang jelas. Setelah kematiannya, semua harta Juragan Hanto secara resmi menjadi milikku. Aku tidak pernah meminta ini, tapi inilah kenyataan yang harus kuhadapi. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi anakku. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku, Pak Ali. Aku tahu ia pasti akan datang menemuiku, meminta bagian dari warisan ini. Dan aku harus siap menghadapinya. Matahari pagi menyinari ruang tamu rumah besar itu dengan cahaya lembut, tapi aku tidak merasakan kehangatan apapun. Tubuhku masih terasa berat, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menekan pundakku. Semua ini terjadi begitu cepat. Kematian Juragan Hanto, warisan yang tiba-tiba jatuh ke tanganku, dan perubahan drastis dalam hidupku. Aku duduk di sofa, memandangi surat-surat hukum yang baru saja dibawa oleh pengacara Juragan Hanto. Mereka mengonfirmasi bahwa semua asetnya, rumah ini, tanah luas di belakang halaman, tabungan, dan bisnis tanah yang ia kelola, sekarang menjadi milikku secara sah. Namun, bukannya merasa lega atau bahagia, aku hanya merasa kosong. Aku tidak pernah menginginkan semua ini, apalagi dengan cara seperti ini. Kehidupan yang kujalani bersama Juragan Hanto adalah mimpi buruk yang kini telah berakhir, tetapi meninggalkan bekas luka yang sulit sembuh. Setiap kali aku melihat cermin, di ruangan ini, aku melihat wajah sendiri yang pucat, matanya redup, dan rambutnya yang mulai beruban meski usiaku masih muda. Ini adalah hasil dari semua tekanan dan penderitaan yang kualami selama pernikahan singkat itu.
Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku harus fokus pada masa depan. Ada anak di dalam perutku, makhluk kecil yang belum lahir, namun sudah memberiku alasan untuk bertahan hidup. Anak ini adalah harapanku. Satu-satunya hal yang membuatku terus bergerak maju. Apapun yang terjadi, aku harus memastikan bahwa anak ini akan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada yang kujalani. Namun, ketika aku sedang merenungkan langkah-langkah, berikutnya suara motor tua terdengar dari halaman depan. Aku langsung tahu siapa yang datang, Pak Ali, ayahku. Suara itu membawa ingatan tentang hari-hari sulit yang pernah kulalui bersamanya. Aku merasa tubuhku tegang, dan jantungku mulai berdebar lebih cepat. Aku tahu pasti bahwa kedatangannya kali ini bukan tanpa alasan. Ia pasti sudah mendengar kabar tentang kematian Juragan Hanto dan hartaku yang baru. Beberapa saat kemudian, Pak Ali masuk ke ruang tamu dengan langkah gontai. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan matanya merah seperti habis menangis. Ia tampak malu, tetapi juga putus asa. Aku menatapnya dengan hati yang campur aduk, antara marah, kecewa, dan sedikit iba. "Juleha," katanya dengan suara bergetar. "Aku minta maaf atas semua yang telah terjadi." Aku tidak menjawab. Aku hanya diam, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Aku tahu ia tidak benar-benar menyesal. Jika ia benar-benar menyesal, ia tidak akan membiarkanku menikah dengan Juragan Hanto demi uang. Ia tidak akan menyerahkanku pada pria yang jelas-jelas tidak pantas untukku. "Aku tahu aku salah," lanjutnya. Suaranya semakin pelan. "Tapi aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku butuh bantuan." Aku tertawa kecil, tapi tawaku terdengar dingin. "Bantuan? Apalagi yang kau inginkan dariku, Pak? Bukankah kau sudah cukup banyak mengambil dari hidupku?" Pak Ali menundukkan kepala, tampak malu. "Aku tahu aku salah, tapi aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak punya tempat tinggal sekarang. Bolehkah aku tinggal di sini bersamamu?" Aku merasakan kemarahan yang luar biasa mendidih di dalam dada. Bagaimana bisa ia meminta tinggal di rumah ini setelah semua yang dilakukannya? Setelah ia menggadaikan rumah kami, memaksaku menikah dengan pria yang tidak kucintai, dan membiarkanku hidup dalam penderitaan. Aku tahu ia adalah ayahku, tapi aku juga tahu bahwa ia tidak akan pernah berubah. Jika aku membiarkannya tinggal di sini, ia hanya akan kembali ke kebiasaan lamanya, berjudi, minum minuman keras, dan menghabiskan uang yang seharusnya untuk masa depan anakku. "Tidak," kataku tegas, suaraku terdengar lebih kuat daripada yang kuduga. "Kau tidak bisa tinggal di sini." Pak Ali terkejut mendengar jawabanku. "Tapi, kenapa?" "Karena aku tidak percaya padamu," balasku dengan nada dingin. "Aku tahu siapa dirimu, Pak. Kau tidak akan pernah berubah. Kau hanya akan menghancurkan semua yang kumiliki lagi." "Juleha, aku ayahmu," bentaknya, suaranya penuh emosi. "Apa kau tidak bisa memaafkanku?" "Maafkanmu?" Aku bangkit dari sofa, menatapnya dengan tajam. "Bagaimana caraku memaafkanmu jika kau tidak pernah benar-benar menyesali apa yang kau lakukan? Kau membiarkanku menikah dengan pria yang menyakitiku, Pak. Kau membiarkanku hidup dalam penderitaan hanya demi uang." Ia terdiam, tidak bisa menjawab. Aku melihat air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi aku tidak merasa iba. Air mata itu tidak akan menghapus semua kesalahannya. Aku sudah terlalu banyak menderita karena ulahnya. "Kau boleh pulang sekarang," kataku pelan, suaraku penuh penegasan. "Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Aku harus melindungi anakku, dan aku tidak akan membiarkanmu merusak masa depannya." Pak Ali menatapku dengan tatapan kosong, lalu berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku mendengar suara motornya perlahan menjauh dari halaman rumah. Aku merasa lega, tetapi juga sedih. Ini adalah akhir dari hubungan kami sebagai ayah dan anak. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa mempercayainya lagi. Setelah kepergiannya, aku duduk kembali di sofa,
memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam dan menikmati warisan ini. Aku harus membangun sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan anakku. Aku memutuskan untuk menggunakan sebagian uang ini untuk membuka usaha kecil-kecilan. Mungkin warung makan seperti yang pernah kulakukan dulu. Aku juga ingin belajar mengatur keuangan dengan lebih baik agar anakku tidak pernah merasakan penderitaan seperti yang kualami. Namun, ada satu hal yang selalu menggangguku, bayangan Juragan Hanto. Meskipun ia sudah tiada, kehadirannya masih terasa di setiap sudut rumah ini. Setiap kali aku melewati ruang tamu atau kamar tidur utama, aku merasa seperti ada sosoknya yang menghantui. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayangnya. Aku harus menemukan cara untuk melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Aku memutuskan untuk mulai membersihkan rumah ini secara menyeluruh. Aku ingin menghapus jejak-jejak Juragan Hanto dari setiap sudut, mengganti perabotan lama dengan yang baru, dan menciptakan suasana yang lebih nyaman untukku dan anakku. Aku juga memutuskan untuk mempekerjakan beberapa pembantu yang bisa membantuku mengurus rumah dan bisnis baru yang akan kubuka. Hari-hari berikutnya, aku sibuk dengan rencana-rencana baruku. Aku mulai belajar mengelola uang dengan bijak, membeli perlengkapan untuk warung makan, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran anakku. Aku merasa seperti sedang membangun hidup baru dari nol. Dan meskipun prosesnya sulit, aku merasa ada harapan di depan. Namun, di balik semua kebahagiaan kecil ini, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui pikiranku. Bagaimana nasib anak ini? Apakah ia akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik dariku? Apakah ia akan terbebas dari semua penderitaan yang kualami? Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan melakukan segala yang kubisa untuk memastikan bahwa ia memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku duduk di tepi ranjang malam itu, menatap perutku yang mulai membesar. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Anak ini adalah awal dari segalanya. Awal dari kehidupan baru, awal dari harapan, dan awal dari perjuanganku untuk membangun masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Pak Ali dari rumah besar ini. Aku mencoba melanjutkan hidup dengan fokus pada masa depan anakku, tetapi bayangan tentang ayahku sesekali masih muncul dalam benakku. Meskipun aku tahu bahwa keputusanku untuk tidak membiarkannya tinggal adalah yang terbaik, rasa bersalah kadang-kadang menyelinap masuk ke dalam hatiku. Apakah aku terlalu keras padanya? Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan semuanya tanpa harus memutus hubungan kami sepenuhnya? Namun setiap kali pikiran itu mulai mengganggu, aku mengingatkan diri sendiri akan semua penderitaan yang ia timbulkan. Cara ia menggadaikan rumah kami, memaksaku menikah dengan Juragan Hanto, dan meninggalkanku di tengah kehidupan yang penuh tekanan. Ia bukan hanya sekadar ayah yang membuat kesalahan. Ia adalah orang yang seringkali memilih jalan mudah, meskipun itu merugikan orang-orang di sekitarnya. Aku tidak bisa membiarkan pola itu terulang lagi, apalagi jika itu akan mempengaruhi anakku. Warung makan kecil yang kubuka beberapa minggu lalu mulai berkembang pesat. Aku memberinya nama Warung Juleha, sebuah nama sederhana yang mengandung makna mendalam bagiku. Warung ini menjadi tempatku untuk menyalurkan energi positif dan membangun kemandirian. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk mempersiapkan bahan-bahan, memasak menu-menu favorit pelanggan, dan melayani mereka dengan ramah. Pelanggan-pelanggan yang datang kebanyakan adalah warga desa sekitar, tetangga-tetangga yang dulu sering membicarakan kekuranganku di belakang. Tapi sekarang mereka tampaknya mulai menghargai usaha keras yang kulakukan. Bu Siti, pemilik warung, tempat aku bekerja dulu, juga sering datang untuk membantu. Ia seperti ibuku kedua, yang selalu memberikan dukungan moral. "Kamu hebat, Juleha," katanya suatu hari ketika kami sedang membersihkan meja. "Tidak banyak orang yang bisa bangkit dari situasi seperti yang kamu alami." Aku tersenyum tipis, merasa sedikit bangga, meskipun hatiku masih dipenuhi oleh bekas luka. "Terima kasih, Bu. Tapi ini baru permulaan. Aku ingin memastikan bahwa anak ini akan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada aku." Bu Siti mengangguk, matanya penuh dengan kehangatan.
Kamu pasti bisa. Kamu punya tekad yang kuat, dan itu adalah modal utama untuk sukses. Namun, ketenangan yang mulai kurasakan perlahan-lahan terusik ketika suatu sore, suara motor tua yang sudah sangat familiar terdengar dari halaman depan. Aku langsung tahu siapa yang datang, Pak Ali. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin emosiku terpancing lagi seperti sebelumnya. Pak Ali masuk ke warung dengan langkah gontai, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya cekung seperti ia belum tidur nyenyak selama berhari-hari. Ia tampak begitu lemah, begitu berbeda dari sosok ayah yang dulu sering pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Ada sesuatu dalam penampilannya yang membuatku merasa sedikit iba, meskipun aku tahu bahwa ini mungkin hanya topeng untuk mendapatkan simpati. "Juleha," katanya dengan suara bergetar. Aku ingin bicara. Aku menatapnya dengan dingin, mencoba menjaga jarak emosional. "Apa yang kau inginkan, Pak?" Ia menundukkan kepala, tampak malu. "Aku minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku tahu aku salah, dan aku tidak pantas mendapatkan ampunanmu. Tapi aku butuh tempat tinggal. Aku tidak punya apa-apa lagi." Aku merasakan amarah yang lama terpendam mulai naik ke permukaan. "Kenapa kau selalu datang padaku ketika kau dalam masalah? Apakah kau tidak pernah belajar dari kesalahanmu?" "Aku sudah belajar," balasnya dengan nada putus asa. "Aku sudah berhenti berjudi. Aku sudah tidak minum minuman lagi. Aku hanya ingin memperbaiki hubungan kita." Aku tertawa kecil, tapi tawaku terdengar getir. "Berhenti berjudi? Berhenti minum? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kau sudah mengatakan hal yang sama berkali-kali sebelumnya, dan lihat apa yang terjadi." "Aku bersungguh-sungguh kali ini," katanya dengan suara bergetar. "Aku bahkan sudah menjual motorku untuk membayar hutang-hutang kecilku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya ingin tinggal bersamamu dan membantu merawat cucumu." Aku merenung sejenak, mencoba menilai apakah ia benar-benar berubah atau hanya berpura-pura. Namun, aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam harapan palsu. Aku tahu bahwa ia adalah orang yang sulit dipercaya, dan aku tidak bisa mengambil risiko demi masa depan anakku. "Maaf, Pak," kataku tegas. "Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini. Bukan karena aku tidak mau membantumu, tapi karena aku harus melindungi anakku. Aku tidak bisa membiarkanmu merusak masa depannya seperti kau merusak masa depanku." Pak Ali menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Juleha, aku ayahmu. Apakah kau tidak bisa memberiku kesempatan terakhir?" "Kesempatan terakhir?" Aku menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau sudah mendapatkan banyak kesempatan, Pak. Tapi kau tidak pernah memanfaatkannya dengan baik. Sekarang, aku harus memikirkan anakku. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan hidupnya." Ia terdiam, tidak bisa menjawab. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi aku tidak merasa iba. Air mata itu tidak akan menghapus semua kesalahannya. Aku sudah terlalu banyak menderita karena ulahnya. "Kau boleh pergi sekarang," kataku pelan, suaraku penuh penegasan. "Aku tidak bisa memberimu apa-apa lagi. Aku harus fokus pada masa depan anakku." Pak Ali menatapku dengan tatapan kosong, lalu berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku mendengar suara motornya perlahan menjauh dari halaman rumah. Aku merasa lega tetapi juga sedih. Ini adalah akhir dari hubungan kami sebagai ayah dan anak. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa mempercayainya lagi. Setelah kepergiannya, aku duduk di kursi warung, memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam dan menikmati warisan ini. Aku harus terus membangun sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan anakku. Aku memutuskan untuk terus mengembangkan warung makan ini, belajar mengatur keuangan dengan lebih baik, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran anakku. Namun, di balik semua kebahagiaan kecil ini, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui pikiranku.
Bagaimana nasib anak ini? Apakah ia akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik dariku? Apakah ia akan terbebas dari semua penderitaan yang kualami? Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan melakukan segala yang kubisa untuk memastikan bahwa ia memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku duduk di tepi ranjang malam itu, menatap perutku yang mulai membesar. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Anak ini adalah awal dari segalanya. Awal dari kehidupan baru, awal dari harapan, dan awal dari perjuanganku untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hari-hari setelah kepergian Pak Ali untuk kedua kalinya terasa lebih ringan, meskipun sedikit kesepian. Aku tidak lagi merasa seperti ada beban besar yang menghantui langkahku. Keputusanku untuk tidak membiarkan ayahku tinggal di rumah ini adalah salah satu langkah tersulit yang pernah kubuat, tetapi aku tahu bahwa itu adalah keputusan yang benar. Aku harus melindungi anakku dari pola hidup yang telah merusak masa depanku sendiri. Ini bukan soal dendam atau balas budi. Ini tentang memberikan peluang terbaik bagi makhluk kecil yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Warung makan, warung Juleha, semakin ramai setiap harinya. Aku mulai dikenal sebagai seorang wanita mandiri yang gigih dan pekerja keras. Pelanggan-pelanggan seringkali datang bukan hanya karena masakan yang lezat, tetapi juga karena mereka penasaran dengan kisah hidupku. Beberapa tetangga yang dulunya menggosipkanku, kini menjadi pendukung setia warungku. Bahkan Bu Siti, yang selalu berada di sisiku, membantu menyebarkan kabar baik tentang usahaku. Orang-orang mulai menghargaimu, Juleha. Katanya suatu hari, ketika kami sedang membersihkan dapur setelah jam operasional warung selesai. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa bangkit dari keterpurukan. Aku tersenyum, merasa sedikit bangga dengan pencapaian kecil ini. Terima kasih, Bu. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak hal yang ingin kulakukan. Bu Siti mengangguk, matanya penuh dengan kehangatan. Kamu pasti bisa. Kamu punya tekad yang kuat, dan itu adalah modal utama untuk sukses. Namun, di balik semua kesibukan ini, ada satu hal yang selalu membuatku merenung. Mengenai bayangan Juragan Hanto. Meskipun ia sudah tiada, kehadirannya masih terasa di setiap sudut rumah besar ini. Setiap kali aku melewati ruang tamu atau kamar tidur utama, aku merasa seperti ada sosoknya yang menghantui. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayangnya. Aku harus menemukan cara untuk melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Aku memutuskan untuk melakukan renovasi besar-besaran di rumah ini. Aku ingin menghapus jejak-jejak Juragan Hanto dari setiap sudut, mengganti perabotan lama dengan yang baru, dan menciptakan suasana yang lebih nyaman untukku dan anakku. Aku juga memutuskan untuk mempekerjakan beberapa pembantu yang bisa membantuku mengurus rumah dan bisnis baru yang akan kubuka. Semua ini dilakukan demi menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung untuk kelahiran anakku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Aku mulai belajar mengatur keuangan dengan bijak, membeli perlengkapan untuk warung makan, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran anakku. Aku merasa seperti sedang membangun hidup baru dari nol, dan meskipun prosesnya sulit, aku merasa ada harapan di depan. Namun, di balik semua kebahagiaan kecil ini, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui pikiranku. Bagaimana nasib anak ini? Apakah ia akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik dariku? Apakah ia akan terbebas dari semua penderitaan yang kualami? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan melakukan segala yang kubisa untuk memastikan bahwa ia memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku duduk di tepi ranjang malam itu, menatap perutku yang mulai membesar. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Anak ini adalah awal dari segalanya. Awal dari kehidupan baru, awal dari harapan, dan awal dari perjuanganku untuk membangun masa depan yang lebih baik. Akhirnya, aku juga mulai memikirkan tentang pentingnya pendidikan bagi anakku. Aku tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan warung untuk tabungan pendidikan anakku.
Aku juga mulai mencari informasi tentang sekolah-sekolah terbaik di daerah sekitar agar aku bisa mempersiapkan segalanya dengan lebih baik. Selain itu, aku juga mulai belajar tentang investasi. Seorang teman lama memberikanku saran untuk mulai berinvestasi dalam bentuk deposito bank dan emas. Ia menjelaskan bahwa investasi ini bisa menjadi jaminan keuangan untuk masa depan anakku. Aku mendengarkan saran itu dengan serius dan mulai mencoba mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja investasi. Meskipun awalnya terasa sulit, aku tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa anakku akan memiliki kehidupan yang lebih stabil dan aman. Di tengah semua ini, aku juga mulai merenungkan tentang arti kebahagiaan sejati. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir bahwa kebahagiaan adalah tentang materi, memiliki rumah besar, uang yang cukup, dan segala kemewahan yang bisa dibeli dengan uang. Namun, setelah melewati semua penderitaan ini, aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang kebebasan. Kebebasan untuk memilih jalan hidupmu sendiri, kebebasan untuk mencintai dan dicintai, dan kebebasan untuk membangun masa depan yang lebih baik tanpa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku duduk di kursi ayunan di halaman belakang rumah, menikmati angin sore yang sejuk. Matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, menciptakan siluet indah yang memenuhi langit. Aku menutup mata sejenak, merasakan ketenangan yang lama tidak kurasakan. Di dalam hatiku, aku berdoa agar anak ini akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik dariku. Aku berharap ia akan memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, tanpa harus terjebak dalam tekanan dan penderitaan yang pernah kualami. Aku membuka mata, menatap langit yang mulai gelap. Ada sebuah bintang yang mulai bersinar terang di langit malam. Aku tersenyum tipis, merasa seperti bintang itu adalah simbol harapan bagi masa depan anakku. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Anak ini adalah harapanku, satu-satunya alasan aku bertahan hidup. Aku akan melakukan segala yang kubisa untuk memastikan bahwa ia akan memiliki kehidupan yang lebih baik dariku. Aku akan membangun masa depan yang penuh cinta, kebebasan, dan harapan. Sebuah masa depan yang pantas ia dapatkan. Akhirnya, hari yang paling kutunggu-tunggu tiba. Setelah 9 bulan penuh perjuangan, harapan, dan kecemasan, aku melahirkan seorang bayi laki-laki di sebuah klinik sederhana di pusat desa. Proses persalinan berjalan lancar, meskipun rasa sakit yang kurasakan hampir tak tertahankan. Namun, ketika aku mendengar tangis pertamanya, suara mungil yang begitu kuat dan penuh kehidupan, semua rasa sakit itu lenyap seketika. Aku menangis dalam diam, bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan yang tak terkira. Aku memberinya nama Arif, yang berarti bijaksana dan penuh makna. Nama itu kupilih setelah banyak merenung tentang nilai-nilai yang ingin aku tanamkan padanya kelak. Aku ingin Arif tumbuh menjadi pria yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang baik, mampu membedakan mana yang benar dan salah, serta tidak terjebak dalam pola hidup yang merugikan orang lain, seperti yang pernah kulalui. Ketika aku pertama kali memandang wajahnya, aku merasakan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Ada kelembutan, kedamaian, dan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Wajahnya yang mungil dan polos membuatku sadar bahwa inilah awal dari segalanya, awal dari sebuah babak baru dalam hidupku. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan melakukan segala yang kubisa untuk memastikan bahwa ia tidak akan pernah merasakan penderitaan yang pernah kualami. Setelah beberapa hari di klinik, aku pulang ke rumah besar itu bersama Arif. Meskipun rumah ini dipenuhi oleh kenangan buruk tentang Juragan Hanto, aku sudah mulai merasa lebih nyaman di sini setelah melakukan renovasi besar-besaran. Setiap sudut ruangan telah berubah. Tidak ada lagi jejak-jejak masa lalu yang menyakitkan. Semua perabotan lama telah diganti dengan yang baru. Dinding-dinding dicat ulang dengan warna-warna cerah, dan halaman belakang diubah menjadi taman kecil yang penuh bunga. Ini adalah rumahku sekarang, tempatku membangun masa depan untuk Arif. Hidup sebagai seorang ibu tunggal tidaklah mudah, tetapi aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku bangun setiap pagi dengan semangat baru. Semangat untuk bekerja keras demi masa depan anakku.
Warung makan warung Juleha semakin berkembang pesat. Pelanggan-pelanggan tidak hanya datang untuk menikmati masakanku, tetapi juga untuk mendengar cerita tentang bagaimana aku berhasil bangkit dari keterpurukan. Beberapa dari mereka bahkan mulai memberikan dukungan moral dan nasihat tentang cara membesarkan anak. Aku merasa seperti memiliki keluarga baru di antara para pelanggan setia itu. Bu Siti sering datang ke warung untuk membantu, terutama saat aku harus mengurus Arif. Ia seperti nenek bagi Arif, selalu membawakan mainan kecil atau pakaian bayi yang lucu. "Kamu hebat, Juleha," katanya suatu hari ketika kami sedang membersihkan meja sambil Arif tidur di ayunan kecil di sudut ruangan. "Tidak banyak orang yang bisa bangkit dari situasi seperti yang kamu alami." Aku tersenyum tipis, merasa sedikit bangga meskipun hatiku masih dipenuhi oleh bekas luka. "Terima kasih, Bu. Tapi ini semua untuk Arif. Aku ingin memastikan bahwa ia memiliki kehidupan yang lebih baik dariku." Bu Siti mengangguk, matanya penuh dengan kehangatan. "Kamu pasti bisa. Kamu punya tekad yang kuat, dan itu adalah modal utama untuk sukses. Namun, di balik semua kebahagiaan kecil ini, ada satu hal yang selalu menghantui pikiranku. Bagaimana nasib Arif? Apakah ia akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik dariku? Apakah ia akan terbebas dari semua penderitaan yang kualami? Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan melakukan segala yang kubisa untuk memastikan bahwa ia memiliki kehidupan yang lebih baik. Setiap malam, setelah Arif tertidur, aku duduk di kursi ayunan di halaman belakang rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku berdoa agar ia tumbuh menjadi pria yang bijaksana, penuh cinta, dan mampu menjalani hidup dengan penuh keberanian. Aku juga berharap bahwa ia tidak akan pernah merasakan tekanan yang pernah kualami, tekanan untuk mengorbankan diri sendiri demi orang lain, tekanan untuk hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Aku mulai merancang rencana-rencana besar untuk masa depan Arif. Aku ingin dia mendapatkan pendidikan terbaik, sehingga aku mulai mencari informasi tentang sekolah-sekolah unggulan di daerah sekitar. Aku juga terus menyisihkan uang dari penghasilan warung untuk tabungan pendidikannya. Selain itu, aku mulai belajar lebih banyak tentang investasi, memastikan bahwa aku dapat memberikan fondasi keuangan yang stabil untuk masa depannya. Namun, yang paling penting bagiku adalah mengajarkan nilai-nilai hidup yang baik kepada Arif. Aku ingin dia tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab, murah hati, dan penuh empati. Aku ingin dia memahami pentingnya kerja keras, kejujuran, dan rasa hormat kepada orang lain. Aku tidak ingin dia menjadi seperti Pak Ali, seseorang yang seringkali memilih jalan mudah, meskipun itu merugikan orang-orang di sekitarnya. Di tengah semua ini, aku mulai merenungkan arti kebahagiaan sejati. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir bahwa kebahagiaan adalah tentang materi, memiliki rumah besar, uang yang cukup, dan segala kemewahan yang bisa dibeli dengan uang. Namun, setelah melewati semua penderitaan ini, aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang kebebasan. Kebebasan untuk memilih jalan hidupmu sendiri, kebebasan untuk mencintai dan dicintai, dan kebebasan untuk membangun masa depan yang lebih baik tanpa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku duduk di kursi ayunan di halaman belakang rumah, menikmati angin sore yang sejuk. Matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, menciptakan siluet indah yang memenuhi langit. Aku menutup mata sejenak, merasakan ketenangan yang lama tidak kurasakan. Di dalam hatiku, aku berdoa agar Arif akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik dariku. Aku berharap ia akan memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, tanpa harus terjebak dalam tekanan dan penderitaan yang pernah kualami. Aku membuka mata, menatap langit yang mulai gelap. Ada sebuah bintang yang mulai bersinar terang di langit malam. Aku tersenyum tipis, merasa seperti bintang itu adalah simbol harapan bagi masa depan Arif. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Anak ini adalah harapanku, satu-satunya alasan aku bertahan hidup. Aku akan melakukan segala yang kubisa untuk memastikan bahwa ia akan memiliki kehidupan yang lebih baik dariku. Aku akan membangun masa depan yang penuh cinta, kebebasan, dan harapan.
sebuah masa depan yang pantas ia dapatkan. Epilog beberapa tahun kemudian, Arif tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Ia seringkali menemani aku di warung, membantu melayani pelanggan dengan senyum lebar di wajahnya. Para pelanggan menyukainya karena sikapnya yang ramah dan sopan. Aku merasa bangga melihatnya tumbuh menjadi anak yang baik, jauh dari bayang-bayang masa laluku. Suatu hari, Arif bertanya padaku, "Ibu, kenapa kita tinggal di rumah besar ini? Kenapa kita tidak punya ayah seperti teman-teman lain?" Aku tersenyum, lalu memeluknya erat. "Karena, Nak, kehidupan kadang-kadang memberikan kita tantangan yang sulit. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Kita membangun kehidupan ini bersama-sama, hanya kita berdua. Dan itu cukup untuk membuat kita bahagia." Arif mengangguk. Wajahnya penuh pemahaman, meskipun ia masih sangat muda. "Aku akan selalu menjaga ibu," katanya dengan suara polos. Aku merasa air mata mulai menggenang di mataku. Aku tahu bahwa aku telah berhasil membangun kehidupan yang lebih baik untuk anakku. Aku telah membebaskan diriku dari bayang-bayang masa lalu. Dan sekarang aku siap untuk melanjutkan hidup dengan harapan baru. Langit malam di atas desa kami dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar terang. Aku duduk di kursi ayunan, sementara Arif bermain di halaman dengan riang. Aku menatapnya dengan penuh cinta, merasa seperti bintang-bintang itu adalah simbol harapan bagi masa depannya. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Aku adalah Juleha, seorang wanita yang pernah jatuh, tetapi berhasil bangkit kembali. Aku adalah ibu dari Arif, anak yang akan tumbuh menjadi pria yang bijaksana dan penuh harapan. Dan aku adalah seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian sejati setelah bertahun-tahun berjuang dalam kegelapan.